Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Ketua DPR RI Setia Novanto mengapresiasi kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI yang dinilai telah melaksanakan kinerja dengan baik sebagai supporting system bagi anggota Dewan. Ketua DPR meminta agar Sekjen DPR dan BKD terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga mempertahankan prestasi-prestasi yang telah diraih. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar acara silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan. Acara tersebut dihadiri pimpinan DPR, pimpinan BURT, Sekjen DPR, BKD, Irtama, serta pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bertempat di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap hubungan kerjasama dan sinergi yang terjalin semakin baik antara pimpinan, anggota DPRD dengan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian Dewan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga DPR. Novanto berharap Sekjen DPR terus melakukan perbaikan dan mempertahankan prestasi yang pernah diraih, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap anggota Dewan. Beberapa capaian kerja yang sudah baik tentunya harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas audit laporan keuangan dari BPK Republik Indonesia. Setia Novanto juga mengapresiasi capaian dan dukungan yang telah dilakukan oleh Sekjen DPR RI dan Badan Keahlian Dewan selama ini. Ia menilai sebagai supporting system telah banyak yang dilakukan Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran bagi pimpinan dan anggota Dewan. Untuk dapat mewujudkan tujuan lembaga legislatif, Novanto mendorong peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kesekjenan dan Badan Keahlian DPR RI. Dan saya juga mendorong agar Sekretariat Jenderal DPR RI dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk dapat lebih cepat dan sigap dalam merespon kebutuhan, yaitu kebutuhan Dewan harus didukung oleh peningkatan kualitas SDM yang ada. Ketua DPR berjanji akan menggelar acara silaturahmi secara rutin khususnya menjelang dan pasca Ramadan dengan tujuan mempererat suasana kebatinan dan keakraban di antara pimpinan DPR, anggota, pejabat, dan seluruh pegawai di lingkungan DPR. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan menilai wacana tentang Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan hal yang kurang tepat karena akan mengubah struktur APBN dan akan membebani anggaran negara. Ditemui di Gedung Nusantara 4 DPR Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan struktur penanggung jawab keuangan negara adalah Kementerian Keuangan yang menangani persoalan pemasukan negara di mana pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan negara. Taufik Kurniawan berpendapat Dirjen Pajak tidak dipisahkan dari Kementerian Keuangan karena hal ini merupakan kesatuan struktur ujung tombak untuk mengendalikan perekonomian negara. Taufik menegaskan di negara manapun Direktorat Pajak menjadi satu bagian dari Kementerian Keuangan. Tentunya harus berubah struktur. Struktur apa yang harus dirubah? Struktur APBN negara kita yang selama ini kan polanya defisit transaksi berjalan. Defisitnya diambil dengan optimalisasi memperbanyak fungsi penerimaan daripada pajak sebagai bagian dari unsur makro untuk penerimaan negara otomatis di dalam kerangka kebijakan organ dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau itu kemudian dipisah, ini nanti yang mengendalikan penerimaannya siapa? Taufik Kurniawan meminta pemerintah untuk lebih fokus pada optimalisasi kinerja penerimaan pajak dengan membuat program-program yang dapat menggenjot pemasukan negara dari sektor pajak. Karena pemerintah saat ini membutuhkan banyak dana untuk membiayai infrastruktur, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara. Hal ini akan menimbulkan defisit APBN dan membuat kondisi ekonomi Indonesia melemah. Ya itu tinggal bagaimana optimalisasi kebijakan di pajak. Ya, tapi kalau harus
harus semuanya dipisah, dipecah, ya nanti pajak ini unsur utama dari program penerimaan pembangunan kita. Gitu. Hilman dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong generasi muda Muhammadiyah untuk dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan nasional. Pimpinan DPR juga berharap kader muda Muhammadiyah dapat menekan dampak negatif internet dan media online yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam ceramah umum yang diselenggarakan di Stadium Jenderal Universitas Muhammadiyah Semarang baru-baru ini. Hadir sebagai pemateri inti, Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, yang mendorong generasi muda kader Muhammadiyah dapat mewarnai setiap unsur kehidupan sosial masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara. Taufik menghimbau agar para generasi muda tidak terjebak pada perayaan-perayaan seremonial dan pandai beretorika semata, yang mendukung peningkatan fungsi kader dan insan Muhammadiyah dalam memanfaatkan jalur konstitusi untuk ikut serta dalam dinamika perpolitikan nasional. Kita tidak boleh hanya terjebak pada seremonial dan retorika saja, tetapi manfaatkanlah jalur konstitusional itu di mana rakyat yang bisa memilih dan menentukan itu menjadi salah satu keperanan ketingkat fungsian daripada kader-kader insan Muhammadiyah untuk berperan, ya, menjadi bagian dari stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Taufik juga mendorong agar generasi muda Muhammadiyah dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan moralitas bangsa dan transformasi kultural yang tidak mungkin dapat dihindari. Menghadapi pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini, Taufik berharap kader muda Muhammadiyah dapat menekankan dampak negatif dari internet dan media online agar tidak menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Ini adalah kaitan dengan terlalu pesatnya kemajuan teknologi informasi, ya, sehingga dengan kemajuan teknologi informasi itu menyebabkan semua aspek-aspek dampak negatif daripada internet, daripada online sistem, daripada media sosial ini menjadi hal yang harus kita filter. Kalau tidak, itu lantas menjadi sesuatu yang membahayakan dari aspek kehidupan sosial kita. Dari Semarang, Jawa Tengah, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.